Baik, undang-undang tentang terorisme itu menyebutkan definisi tentang teroris. Bahasa definisi teroris yang di undang-undang itu adalah segala bentuk. Jadi sebenarnya luas sekali itu. Segala bentuk ancaman yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kerugian harta benda, jiwa manusia itu termasuk dalam kelompok tindakan terorisme. Jadi tidak selalu konotasinya yang mungkin sering kita lihat sekarang ini. Bahasa teroris itu selalu dikaitkan dengan mereka-mereka yang mohon maaf terus konotasinya berjubah, terus jenggot atau ini tuh tidak. Karena teroris dalam arti yang sebenarnya itu semua orang bisa melakukan. Kelompok Nasrani juga bisa menjadi teroris. Kelompok non-muslim bisa menjadi teroris. Semuanya itu bahasa teroris, definisi undang-undang itu seperti tadi. Jadi luas sebenarnya. Semua yang menimbulkan jadi sifatnya massal, ketakutan, ancaman, kerugian sampai dengan nyawa itu dalam kelompok tindakan terorisme. Jadi sangat luas sekali pengertian teroris yang di undang-undang itu. Nah, ini yang disampaikan dalam undang-undang itu sendiri. Sementara kita tahu bahasa terorisme itu sendiri sangat tipis. Saya menyadari dalam perjuangan jihad fisabilillah itu kalau tidak paham definisinya nanti juga bisa dianggap ini termasuk kelompok aliran-aliran teroris. Padahal tidak begitu. Itu jauh sekali bedanya. Jadi saya sendiri juga yang sering saya sampaikan kepada Densus itu bahkan tolong dong sosialisasinya yang lebih jelas. Yang gimana sih ciri-ciri kita bisa tahu ini kayaknya kelompok-kelompok aliran yang agak-agak teroris itu yang gimana, kan kira-kira begitu. Jadi apakah terus berarti jenggot sama, yang sebelah sini Abu Bakar Basir, yang sebelah sini jenggotan, yang sininya pelaku teroris, yang sininya menentang teroris. Loh, itu modelnya sama, plek. Ya kan tidak itu berarti. Ini memang kurang. Jadi pemahaman ke masyarakat itu juga jarang disampaikan. Bahwa bahasa teroris undang-undang yang digunakan sekarang definisinya seperti itu. Jadi semua hal baik itu mengancam ketakutan yang meluas di sekitar kita itu bisa dikelompokkan kejadian ancaman terorisme. Begitu. Nah ini apalagi sampai ada korban. Nah itu sifatnya massal. Jadi tidak kepada individu 1-2 orang. Nah, ini pengertian bahasa definisi terorisme. Bagaimana dengan masalah Densus atau Gultor? Kami yang di kepolisian, Bapak dan Ibu sekalian, Densus itu tidak ada dalam struktur di tingkat kewilayahan. Maksud saya, kalau Polri itu ada markas besar, ada kepolisian daerah, ada kepolisian resort seperti di kabupaten. Mereka itu tidak mengenal struktur itu. Mereka langsung berada di bawah Kapolri. Jadi Densus ini adanya dipusatkan di Jakarta dan pertanggungjawabannya kepada Kapolri. Bagaimana pola kerja mereka? Itu dia masalahnya. Karena sangat tertutupnya gerakan Densus, mengimbangi juga gerakan pelaku-pelaku teroris. Maka kami sendiri juga tidak bisa banyak mendapatkan informasi tentang ini. Sehingga pada saat penangkapan yang di Jaten, di Kebak Ramat, itu kan saya bertanya kepada tim yang datang, apakah itu dari kelompok Louis? Kenapa? Loh, karena rompinya di TKP rompi Louis. Wajar dong saya bertanya seperti itu. Terus jawabannya bukan Pak Kapolres. Loh, terus
Itu memang dia pernah ikut masuk Louis, lalu ikut Long March, apa acara tradisi bagaimana, habis itu selesai dapat rompi, kartu anggota. Habis itu dia tidak aktif. Tahu-tahu masuk kelompok itu melakukan rencana peledakan. Oh ya repot kalau begini. Atau saya tanya begitu. Kenapa Pak Kapolres? Loh, karena di koran saya lihat ada wawancara dengan pimpinan takmir Masjid Al-Wusta yang namanya Ustadz Muhammad Soleh Ibrahim. Itu saya pernah ketemu di ruangan saya saat silaturahmi dengan JAT Tawangmangu yang membagikan buku Tazkiroh 2 itu dipimpin Ustadz Muhammad Soleh Ibrahim. Apa kelompok JAT? Saya bertanya seperti itu. Bukan. Wala, terus itu memang Ustadz Soleh Ibrahim pimpinan takmir masjidnya, tapi masjid itu isinya itu sudah macam-macam. Nah, mereka itu biasa memang kumpul-kumpul di sana, tapi bukan berarti mereka itu ada hubungan dengan takmir masjid itu. Oh ya repot Mas, kayak gini caranya. Gimana ya kalau gini? Apa yang saya bisa lakukan? Saya tanya. Sudah cepat yang disampaikan Pak Kapolres, yang dilakukan oleh Polres dan Musbida itu sudah tepat, yaitu melakukan deklarasi diaplikasikan, disadarkan semua untuk waspada, meningkatkan ketajaman untuk melihat saudara-saudaranya yang kira-kira berbeda. Kemudian yang lain, bagaimana sikap jika satu daerah justru menjadi provokator judi miras dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya paling jelas sikapnya dalam masalah ini. Ya, karena Rasulullah tidak pernah menyampaikan sebelum melaksanakan. Saya juga begitu. Jangan sampai kita Polri punya tugas menegakkan aturan, tapi malah justru menjadi pemainnya langsung. Itu tidak ada ampun. Memang anak buah saya mungkin nggak semua baik. Seperti kita punya anak empat-empatnya lain, bukan lain watak, wajahnya aja bisa lain-lain. Tapi yang penting prinsipnya tadi adalah nggak ada urusan saya dengan yang namanya judi, miras itu nggak ada. Beberapa kesempatan saya sering bicara masalah itu. Kalau misalkan bingung, takut, sudah pokoknya handphone saya catat nomornya 0812-752-9494. Bapak SMS, nggak usah nyebut nama, nggak penting nama, yang penting isinya, kayak gitu. Karena segera setelah itu saya langsung teruskan ke Polsek, teruskan ke Kasat Lantas kalau masalah lalu lintas, atau ke kriminal ke Kasat Serse. Tidak ada urusan dengan itu. Itu saya seperti itu, tidak ada toleransi. Karena saya yakin, bagaimana bisa saya menegakkan kalau saya sendiri ini kelihatan tidak jelas? Itu kan munafik namanya. Ya harus tegas saja. Ya, monggo Bapak. Terima kasih kalau waktunya. Begini Pak Polisi, jika suatu daerah ada bom yang meledak, setelah punya usut, ternyata polisi mencurigai suatu kelompok, khususnya kelompok Islam. Lalu salah seorang kelompok Islam itu menyatakan, kenapa kita selalu dikambing hitamkan? Ya, jadi pertanyaan saya, bagaimana polisi menyikapi dengan kalimat tadi, kalimat kenapa saya dikambing hitamkan? Kenapa kami dikambing hitamkan? Bagaimana menyikapi dan tindak lanjut dari pihak aparat? Sementara dari aparat itu sudah mempunyai kecurigaan yang cukup tinggi. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya pertemuan dengan JAT, ya, itu saya menanyakan tentang informasi saat pemakaman
di Jatiyoso yang saat itu JAT ada di sana. Saya belum selesai bicara, mereka sudah jawab, betul kami memang di situ Pak Kapolres. Karena saat itu tidak ada umat muslim yang mau menguburkan saudaranya. Nah, terus disampaikan kami cuma tidak senang melihat reaksi yang ditunjukkan anggota Polres. Saya kemudian berpikir, oh, saya balik tanya, terus menurut Ustadz saya harusnya bagaimana? Karena memang saat itu kata anggota ini kata anggota. Panjenengan dan rombongan itu teriak-teriak dan ya memang teriakan kita ya takbir Pak. Ya. Apa yang harus saya lakukan kalau lagi menjumpai masalah itu? Saya tanyakan, sikap kita bagaimana? Saya ingin dapat masukan dari panjenengan, gitu. Ya kalau bisa Pak Kapolres ya nggak usah begitu. Wah ini agak ngambang, nggak usah begitu itu. Saya bilang, boleh nggak kalau anggota nanti langsung datangin, temuin, ajak bicara-bicara boleh? Oh malah nggak apa-apa Pak Kapolres, kami senang kalau begitu. Ya soalnya anggota saya itu kadang-kadang mikir baru mau maju selangkah wis dipleroi wong akeh ngono juga nanti daripada saya gitu. Enggak. Bener ya Ustadz? Iya. Jadi maka sejak itulah Bapak, saya di tahun 2013 ini telah menetapkan visi Polres itu melakukan dialog dan silaturahmi. Itu kunci menyelesaikan semua hal. Jadi saya tidak mau ada informasi dari perwira anggota saya sesuatu itu kalau belum melakukan dialog. Contoh, rombongan laskar long march dari Cemoro Kandang sampai ke Tawangmangu. Begitu mendengar berita itu, saya tanya Kapolsek, saat nanti long march datangi, temui, ajak bicara. Ternyata saya dapat kabar, ya saya informasi banyak, nggak cuma dari anggota. Ternyata nggak dilakukan. Loh, saya telepon, Pak Kapolsek kamu di mana? Ya dan saya tadi udah lihat dan bukan, kamu di mana? Saya di sini dan tadi saya sudah lewat. Kamu sudah ketemu sama yang mimpin rombongan? Belum dan. Loh, saya perintahnya tadi apa? Temui. Kalau kamu takut bilang, jangan seperti pura-pura berani tapi sebenarnya takut. Ya. Ternyata Bapak, setelah 10-15 menit saya tunggu, menit ke-20 telepon Kapolsek itu cerita, saya sekarang sedang bersama rombongan laskar iring-iringan turun dari Cemoro Kandang. Rupanya pimpinannya Ustadz siapa? Ini teman saya dulu ketemu di Ambon. Kui makanya jangan curiga dulu. Wong belum sudah suudon dulu ya repot. Padahal nek sampean datangi, temui, ajak ngobrol, ya mungkin malah mereka jadinya nggak bisa aneh-aneh kan. Wong polisi ini neng kene kan malu. Padahal cerita Kapolsek, padahal pertama saya datangi itu memang benar dan semua yang di situ itu melihat matanya itu sudah pokoknya menakutkan lah. Alah kamu ini nek takut itu cuma sama Gusti Allah saja, saya gitu. Tapi setelah ternyata pernah bareng di Ambon, acara itu jadi kayak ya hiking gitu, sudah ngobrol-ngobrol sampai berjalan dengan aman. Maka Bapak, saya tidak pernah ragu-ragu bahwa setiap informasi apapun yang kita curigai itu tidak kita sentuh langsung. Itu perintah saya. Tanpa mengabaikan keamanan. Ya. Jadi nih ada pelaku teroris pulang dari LP, masuk suratnya dari LP ke saya. Kalau saya perintahnya sudah Kapolsek,
Bejen, segera temui beliaunya, silaturahmi, sampaikan perkembangan wilayah kita, minta masukan dan saran, laporkan hasilnya. Begitu Pak. Memang sekali nggak ketemu, kedua nggak ketemu, yang ketiga akhirnya ketemu juga. Mungkin memang belum pernah ada yang begitu ya. Jadi mungkin beliau takut-takut juga atau gimana. Setelah ketemu laporan, wah ternyata Pak, orang ini setelah kita datangi, kata Kapolsek itu, ya pertama agak bingung, kedua senang sekali, ketiga malah cerita panjang lebar kalau dia itu ternyata ya punya buku-bukunya Yatain. Cerita semua dulunya pernah ikut Yatain segala macam ya. Ya sudah, berarti kan sudah nyambung. Karena beliau orang yang lama di LP, kalau memang beliau sadar kembali ke sini, dia nggak tahu wilayah ini, situasi perkembangannya nggak tahu. Kita tugasnya memberitahu. Ternyata dengan begitu responnya baik sekali. Itu menurut saya metode yang saya gunakan. Tidak lagi hanya lihat dari jauh-jauh gini, terus katanya-katanya, terus langsung kesimpulan. Saya tidak mau begitu. Itu juga yang tadi saya ceritakan, bagaimana saya menangani masalah nabi-nabian, menangani masalah LTPAT, itu semuanya adalah seperti itu. Demikian Bapak ya yang saya gunakan. Mungkin masih ada ya Mas? Ya. Jadi kalau saya cerita tadi buku Tazkiroh 2, Bapak hadirin jamaah, itu buku terbaru Ustadz Abu Bakar Basir. Ya lagi di Nusa Kambangan. Bukunya Tazkiroh kedua. Itu yang dibagikan di Polsek Jumantono, Matese, Tawangmangu dan Karangpandan. Ya, itu yang saya ceritakan. Memang tidak ada aturan untuk melarang, itu tidak ada. Jadi dia menjalani hukuman itu yang dibatasi adalah hak-hak komunikasi, itu dibatasi, bukan tidak sama sekali. Tetap kan bisa dikunjungi, tetap kan bisa ketemu, telepon, tapi dibatasi. Itu memang bahasa lembaga pemasyarakatan. Inilah sistem peradilan di negara kita. Jadi beda bahasa penjara dengan LP. Beda. Kalau sekarang yang ada itu LP. LP itu lembaga pemasyarakatan. Artinya orang yang masuk itu hanya dianggap melakukan kekeliruan, penyimpangan, kesalahan yang tidak diterima di masyarakat dan undang-undang, kemudian setelah dimasukkan LP bisa siap kembali ke masyarakat. Makanya lembaga pemasyarakatan. Makanya yang di sana banyak diajari keterampilan-keterampilan. Itu sudah begitu metodenya. Jadi memang inilah hukum yang diterapkan di negara kita. Memang sedunia juga seperti itu. Bukan penjara, LP. Kalau LP memang begitu polanya. Beda dengan penjara. Amerika masih punya itu Guantanamo, itu penjara, bukan LP itu. Kita nggak ada, kita adanya LP. Jadi otomatis maka kita ini bagaimana merapatkan barisan. Karena sumbernya yaitu pemahaman, gitu loh. Saya juga tidak yakin walaupun di dalam LP tidak boleh, keluar
ya terus bakalan bisa dihentikan. Kamu jangan ngomong, yang punya mulut nggak boleh ngomong, punya tangan nggak bisa nulis. Emang gimana? Kan nggak bisa ya, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan merapatkan barisan, seperti kita sholat jamaah, luruskan saf, rapatkan barisan. Itu insya Allah. Nanti ibarat orang bisnis jual beli, jual nggak ada yang beli ya nggak laku. Ya. Karena kembali kalau untuk mengajak kembali bagaimana seperti pemahaman yang kita harapkan itu masalah hidayah. Tapi upaya untuk itu yang bisa kita kerjakan hanya itu. Ya. Monggo, ada yang lain lagi? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan kedua tapi saya kurang begitu jelas ini. Apa perbedaan terorisme dengan kelompok bersenjata yang telah menembaki anggota TNI dan rakyat sipil? Apakah teroris identik dengan keagamaan? Kalau non agama dinamai kelompok bersenjata, bukan berandalan bersenjata. Ya, jadi sebenarnya itu kalau menurut pendapat saya, kita harus sepakat bahwa siapapun yang menggunakan cara-cara, apalagi senjata, ya senjata, ini sangat sensitif sekali. Kita harus sepakat bahwa itu bahan yang sangat mudah memicu terjadinya permasalahan di tengah-tengah kita. Padahal kita negara yang melarang penggunaan senjata. Ya. Nggak ada kita mengizinkan orang bawa senjata. Yang boleh itu TNI, Polri. Perbakin itu senjata berburu. Tapi kenyataannya itu tetap ada. Jadi begini, kalau saya mengatakan bedanya teroris dengan kelompok bersenjata, ya terorisme itu bisa pakai senjata. Tinggal sekarang sasaran. Nah, itu yang penting. Sasarannya apa? Nek sasaran dengan senjata untuk nembak TNI person, itu berarti masih berkriminal murni. Polri jadikan sasaran itu kriminal murni. Ngerampok toko emas itu kriminal murni. Belum kita bisa nyangkutkan ke masalah terorisme. Tapi kalau dari hasil itu kemudian dia melakukan kegiatan yang simbol-simbolnya itu kelihatan mengarah kepada kekacauan, ketakutan. Selain korban jiwa pasti simbol-simbol agama, simbol-simbol yang lain. Itulah sudah dalam konotasi terorisme. Itu yang diatur dalam undang-undang kita. Saya kira demikian. Terima kasih atas beberapa pertanyaan dan masukan. Allah yang Maha Sempurna, kekurangan ada pada diri kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.